Scott McTominay, gelandang pejuang dari Lancashire yang menjadi raja di Napoli. Scott Francis McTominay lahir pada 8 Desember 1996 di Lancaster, Inggris. Meski tumbuh besar di negeri tiga singa, darah Skotlandia dari garis keturunan ayahnya mengalir kuat dalam dirinya. Dan itulah identitas yang kelak ia peluk sebagai lambang pengabdian di panggung internasional. Sejak usia 5 tahun, Scott sudah memasuki sistem akademi Manchester United, klub yang ia puja sejak kecil. Namun tidak seperti banyak pemain muda lain yang meniti jalan mulus menuju tim utama, McTominay menjalani perjalanan berliku. Cedera pertumbuhan di masa remaja sempat membuatnya terhambat secara fisik. Tingginya yang mencapai 193 cm datang terlambat, dan pada suatu masa ia sempat diragukan apakah akan mampu bersaing di level profesional. Namun seperti karakter yang akan jadi ciri khasnya kelak, McTominay tidak menyerah. Ia menolak tenggelam dalam keraguan. Tahun demi tahun ia berlatih keras, memperbaiki fisik, dan memahami taktik dengan ketekunan yang mengundang respek para pelatih akademi. Kesempatan besar datang pada 2017. Manajer Jose Mourinho yang melihat nilai lebih pada semangat dan kedisiplinan McTominay memberinya debut di tim utama Manchester United. Sejak saat itu, ia perlahan namun pasti mengukuhkan posisinya sebagai pemain penting. Bukan karena teknik luar biasa, tetapi karena loyalitas, kekuatan mental, dan kesiapannya menjalankan peran apapun demi kepentingan tim. Selama 7 musim di Old Trafford, McTominay mencatat lebih dari 200 penampilan di semua kompetisi. Ia mencetak beberapa gol penting, termasuk 2 gol melawan Leeds United dalam waktu singkat, serta menjadi pahlawan dalam sejumlah laga berat. Namun dalam sistem United yang terus berubah, perannya kadang tenggelam di balik nama-nama besar. Ia kerap jadi korban perdebatan fans, dianggap terlalu biasa untuk klub sebesar United. Lalu, musim panas 2024 datang. Saat tawaran dari Napoli muncul, banyak yang kaget. Mengapa klub top Italia mengincar McTominay? Namun Napoli melihat sesuatu yang dunia mungkin lupakan, integritas. Mereka butuh motor lini tengah yang bisa menjaga keseimbangan, bertahan tanpa banyak gaya, dan memimpin dari dalam. Scott McTominay datang ke Naples tanpa sorotan besar, tapi dengan tekad yang sama sejak kecil, membuktikan dirinya. Dan musim 2024/25 membuktikan bahwa keputusan itu jenius. Di bawah pelatih Gennaro Di Francesco, McTominay menjadi jantung permainan Napoli. Ia membantu menstabilkan ritme permainan, menghalau ancaman lawan, dan bahkan mencetak beberapa gol krusial, termasuk di laga pamungkas lawan Cagliari yang memastikan gelar Serie A. Pada akhir musim, tak ada lagi yang memandangnya sebelah mata. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A 2024/2025, mengungguli nama-nama yang jauh lebih terkenal. Di level internasional, McTominay menjadi pilar penting Skotlandia, mencetak gol-gol penting di kualifikasi Euro, dan menjadi figur inspiratif di ruang ganti. Kepemimpinannya, meski tenang dan tak mencolok, membuatnya disegani banyak rekan. Scott McTominay tidak lahir sebagai pemain bintang. Ia bukan wonder kid dalam video game atau produk viral di media sosial. Ia adalah contoh nyata bahwa kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk percaya pada diri sendiri bisa membawa seseorang dari bangku cadangan akademi ke panggung tertinggi sepak bola Eropa. Dari Lancaster ke Naples, dari pemain cadangan ke pemain terbaik Serie A, Scott McTominay bukan sekadar gelandang. Ia adalah kisah perjuangan yang hidup. Scott McTominay dari Manchester ke Napoli dan menjadi raja baru Serie A. Oleh redaksi Global Bola, Mei 2025, Naples, Italia. Ketika matahari musim panas 2024 menyinari Eropa, tak banyak yang memprediksi bahwa salah satu perpindahan paling menentukan musim itu akan melibatkan seorang gelandang asal Skotlandia yang selama bertahun-tahun dianggap hanya sebagai pemain pelapis di Manchester United. Scott McTominay, 1,93 meter penuh kekuatan dan determinasi, diam-diam mengemasi barang-barangnya dan terbang ke Italia. Tujuannya, Napoli. Misinya,
membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pelapis, lebih dari sekadar figuran. Dan hanya 9 bulan berselang, pada Mei 2025, ia berdiri di tengah Stadion Diego Armando Maradona. Bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pusat orbit kesuksesan Napoli. Trofi Serie A berada dalam genggaman. Dan satu lagi, trofi individu yang lebih berat secara simbolis. Pemain terbaik Serie A 2024/25. Sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Transfer McTominay ke Napoli pada Agustus 2024 sempat dianggap sebagai langkah konservatif. Ketika klub-klub Italia berburu talenta muda Amerika Selatan atau nama-nama glamor dari liga top lainnya, Napoli justru mengambil jalan lain, mendatangkan gelandang pekerja keras dari Inggris, yang kerap menjadi bahan olok-olok di media Inggris. Namun Gennaro Di Francesco, pelatih kepala Napoli, melihat sesuatu yang lebih dalam diri McTominay. Kami tidak sedang membangun tim bintang, ucapnya. Kami sedang membangun tim juara. Dan juara bukan hanya tentang teknik, tapi tentang mentalitas. McTominay punya itu. McTominay, arsitek. Tak terlihat di tengah perjuangan. Sejak awal musim, McTominay langsung menjadi tulang punggung sistem Napoli. Ia tak hanya menjadi jangkar di lini tengah, tetapi juga pemimpin dalam diam. Di setiap perebutan bola, setiap duel udara, dan setiap teriakan dari garis tengah, ia menyuarakan satu hal, komitmen total. Gaya mainnya mungkin tidak selalu mencolok, tetapi setiap pelatih tahu. Pemain seperti McTominay adalah fondasi dari tim yang sukses. Ia menjadi penghubung antar lini, menetralkan ancaman lawan, dan kadang menciptakan momen magis yang mengubah arah pertandingan. Beberapa momen penting musim ini membuktikan hal tersebut. Desember 2024, McTominay mencetak gol penentu kemenangan 2-1 atas Juventus di Turin, laga yang menjadi titik balik moral Napoli. Maret 2025, sundulan kerasnya di menit ke-86 mengamankan kemenangan 1-0 atas AC Milan. Mei 2025, giornata terakhir Serie A, sebuah sepakan roket dari luar kotak penalti menembus jala Cagliari. Gol itu bukan hanya penentu kemenangan, tapi juga memastikan gelar Scudetto bagi Napoli, yang pertama sejak 2023. Dari kerja keras, datanglah penghargaan. Tak hanya membantu Napoli menjuarai Liga, McTominay juga membawa pulang penghargaan individu. Pemain terbaik Serie A, bulan April 2025, 3 kali MVP pertandingan besar, dan penghargaan tertinggi, pemain terbaik Serie A 2024/2025, lewat akun Instagram pribadinya, McTominay membagikan deretan trofi tersebut dalam sebuah story yang viral. Ia menulis singkat namun dalam, "Saya hanya ingin bermain dengan hati, sisanya biar dunia yang menilai." Dari Carrington ke kampanye, perjalanan panjang. Seorang pejuang, McTominay bukan pemain dengan cerita dongeng klasik. Ia tidak lahir dari sistem akademi elit Skotlandia. Ia dibesarkan di akademi Manchester United, ya, tapi sering dilabeli pemain cadangan ideal. Ia sempat dimainkan sebagai bek tengah, gelandang bertahan, bahkan striker darurat. Semua ia jalani tanpa keluhan. Di Old Trafford, ia bertarung di tengah persaingan brutal dan cemoohan dari sebagian fanbase. Ia bertahan, belajar, dan berkembang. Tapi yang terpenting, ia tidak menyerah. Langkah menuju Italia adalah bentuk kebebasan, bukan pelarian, dan Napoli memberinya panggung. Di sana ia bukan pelapis, bukan rencana B. Ia adalah fondasi dari rencana utama. Napoli dan Skotlandia punya raja baru kini. Napoli merayakan gelar bersama pahlawan baru. Sementara Skotlandia yang sedang mempersiapkan Euro 2028 melihat McTominay sebagai salah satu pemimpin baru generasi emas yang sedang tumbuh. Ia bukan hanya sukses di level klub, tetapi juga menjadi panutan bagi para pemain muda. Bahwa kerja keras, kesetiaan, dan ketangguhan bisa membawa siapapun ke puncak. Penutup, sejarah akan mengingat musim 2024/2025 akan dikenang sebagai musim di mana Scott McTominay membalikkan narasi tentang dirinya. Dari anak akademi yang tak dianggap, dari pemain yang dipertanyakan kehadirannya,
hingga menjadi raja baru Serie A. Di kota yang pernah menjadi rumah bagi Diego Maradona, kini nama McTominay ditulis dalam tinta emas yang baru. Bukan karena ia bermain seperti Maradona, tapi karena ia berjuang dan menang dengan caranya sendiri.